Bu Amel, halo Bu Oh, Amel. oh saya. Oh ya, ya ini Bu Amel. Ya, halo semuanya. Thank you ya udah diundang ke sini. Oke, slide berikutnya kok Budi. Thank you Joko. Nah, Ibu Amel ini adalah, saya perkenalkan dulu ya Bu ya, biar lebih menarik ya. Adalah seorang psikolog dan direktur Sinergia Consultant dari tahun 2002. Udah lama banget ya, 18 tahun. Jadi psikolog dan jadi konsultan, luar biasa. Pendiri Sinergia Consultant, Operation Manager di AZ Institute, udah 2 tahun di sana. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan, UPH Surabaya. Dari 2010 ya Bu ya, sampai sekarang ya. Masih di dosen, luar biasa. Jadi HR Manager di Entertainment Plaza, itu IP ya? IP Plaza itu ya? Oh, oke. Terus dari dosen Fakultas Psikologi di Universitas Katolik Sugiya Pranata, Unika. Koordinator Divisi Pendidikan dan Kesehatan Yayasan Setara. Penulis buku Art is Fun. Nih saya perlu bahas ini nih kayaknya. Nanti seru kayaknya nih. Penulis buku Breastfeeding. Maybe next time. Volunteer di SOS Children Village Indonesia. Oke, luar biasa nih, panjang banget CV-nya, keren banget. Bu Amel, boleh Bu kita menyapa teman-teman di sini Bu? Oke, halo teman-teman yang ada di sini. Saya juga banyak yang belum kenal, tapi terima kasih sebenarnya sudah diundang dan diberikan kesempatan untuk sharing malam hari ini. Saya sebenarnya penasaran sih sebelum ngomongin tentang kondisi bisnis gitu ya di Indonesia. Mungkin juga nggak cuma di Indonesia gitu ya kali, tapi juga banyak semuanya tuh sama gitu. Ada kesamaan lah. Tapi aku penasaran karena topik kita itu kan ini ya terkait dengan mencari kerja nih. Yes. Ada nggak Bapak Ibu teman-teman di sini Anda yang sedang dalam rangka cari kerja? Nah itu pertanyaan pertama, topik kamu Ya, itu. Bener banget nih. Silahkan. Belum Kalau mulai, saya nanya dulu. Iya. Ya bener juga. Ini, pusing kita mikirin dunia bisnis. Oke. Yang sedang cari kerja, tolong katakan saya. Ya boleh, Anda tulis di kolom chat. Di kolom chat kata saya. Atau kalau mau ada 1-2 yang sharing. Oke, 1. Penderitaan Anda mencari kerja. 2, 3. Banyak ya ternyata, ada 3. Loh, kalau ada yang menderita sekali itu kan asik dibahas, Cok. Oke, bahas penderitaan ya ini hari ini ya. Oke, menarik nih. Harus ada penderitaan untuk kita bisa memaknai satu keberhasilan gitu ya. Coba bayangkan kalau tidak ada Yudas Iskariot di dunia ini, mungkin kita juga nggak tahu karya penyelamatan seperti apa gitu. Jadi benar juga. Mencari kerja di masa pandemi. Ini makanya saya kepingin tanya, berapa sih di antara kita yang sebenarnya struggling cari kerja? Karena artinya ketika Anda struggling cari kerja, siapa tahu Anda akan dapat insight-nya di tempat ini, ya. Betul sekali. Nah ini ada 4. Kamu cari kerja juga, Joko? Saya nyontoin sih. Oh, kamu nyontoin. Maaf. Ya. Oke, good teman-teman. Kalau Anda boleh share atau apa? Sebenarnya ketika topik ini muncul mencari kerja di masa pandemi, aku kepingin juga gitu ya tahu dari teman-teman sehingga saya bisa share yang lebih to the point, karena ngomongin dunia bisnis itu nanti luas sekali. Apa yang menjadi barangkali begitu dengar topik ini langsung kepikiran yang menarik apa buat saya, and then saya hadir di ruangan ini gitu ya saat ini. Apa yang menarik sih? Anda mungkin udah punya kerja, tapi adakah yang Anda juga bertanya-tanya? Oke, momen pandemi nih, kemudian atau mungkin hadir karena nggak enak sama Joko gitu ya, atau ada isu lain, ada ekspektasi lain, atau mungkin beberapa di antara Anda, ini menarik nih, nggak perlu cari kerja ya Mas Bowo ya, cari duit. Saya setuju yang ini mestinya. Iya, ini posternya salah, mencari uang di masa pandemi gitu, kamu lebih bener banyak juga. Iya kan? Atau Joko, kamu boleh tanya siapa yang mencari uang di masa pandemi? Kita lihat jawabannya lebih banyak nggak? Oke, mencari uang di masa pandemi, katakan uang. Boleh? Nggak ada. Oh ada. Loh, Budi cepet kan?
Iya. Tuh, mulai 1, 2, 3 sama nih. Oh, duit lagi. Itu kan lebih banyak. Gitu. Lebih banyak cari uang ternyata, bukan cari kerja Lebih ya. banyak, bukan. Luar Kita biasa. mah kalau bisa nggak perlu kerja dapat duit. Wah, ini dream job banget nih. Bukan job juga ya. Iya, oke, teman-teman. Anyway, ya ini Joko. Tapi iya, yang disampaikan Joko, bersyukurlah teman-teman ketika Anda yang ada di ruangan ini, mungkin Anda sudah Anda masih punya pekerjaan yang nyaman, Anda masih punya penghasilan, Anda masih punya hidup yang nyaman. Wah, itu puji Tuhan banget ya. Tapi di luaran sana kita juga menyaksikan, bahkan mungkin saudara kita sendiri, kita banyak yang kemudian kesulitan mencari pekerjaan. Nanti kita akan bahas satu persatu atau mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Saya lebih suka interaksi, saya berharap ini bukan seminar, karena kalau seminar nanti belum tentu Anda dapat uang gitu ya. Tapi kalau Anda interaksi, Anda mengungkapkan sesuatu, itu langkah pertama untuk dapat uang. Ya, karena diem aja itu uang nggak jatuh dari langit ya. Ya, benar juga. Kita mesti melangkah gitu. Ya. Nah, menjawab pertanyaannya Joko gitu. Saya mau share screen boleh ya? Yes, Dan silakan, Bu. sedikit sambil kenalan. Barangkali nanti ada beberapa poin yang aku bisa bahas dulu. Tapi anytime teman-teman selama saya sharing, kalau ada insight, ada pertanyaan, and then Anda boleh, kenapa bunyi ya? Oke. Anda boleh drop di chat window. Dan juga apa ya, bukan cuma pertanyaan sih, insight. Karena saya pasti percaya Anda dalam satu komunitas, kita yakin namanya sharing is caring kan. Siapa tahu nanti kita saling belajar. Amin. Amin. So, ya yang disampaikan Joko tadi bahwa saya sebenarnya, ini saya nyeritain karir saya sedikit. Dan nanti mengkorelasikan dengan kondisi saat ini. Jadi sebenarnya saya waktu itu di Semarang, Bapak Ibu. Saya kuliah di Unika Sugio Pranoto, ya, di daerah atas itu kan. Saya kuliah di Fakultas Psikologi. Terus waktu itu sebenarnya saya lulus kuliah. Saya sebenarnya keterima jadi dosen di Fakultas Psikologi Sanata Dharma Jogja. Oh. Tapi di bulan yang sama ternyata saya dapat kabar bahwa beasiswa saya untuk kuliah di Belanda itu keluar. Nah, akhirnya ya kapan lagi bisa ke negara orang kan, ke negara penjajah gitu kan. Akhirnya saya memilih untuk meletakkan peluang karir, peluang pekerjaan, tapi memilih untuk belajar lagi gitu. Nah, waktu balik sebenarnya itu dilema gitu ya. Saya itu kalau Bapak Ibu tahu Hotel Grand Candi, nah ini anak Semarang. Grand Candi tahu hotel ya? Ya. Saya itu pulang dari Belanda, saya keterima kerja di sana. Zaman itu tahun 2002 Bapak Ibu, saya ditawarin gaji itu udah 3 juta. 2002? Lumayan ya. 2002, 2003 lah. Yes. Pertama kerja nggak lumayan, nggak cuma lumayan. Itulah embel-embel Belanda gitulah. Padahal ya nggak lulus gitu kan. Serius, saya nggak lulus. S2 saya nggak lulus. Karena beasiswanya habis, saya nggak punya duit untuk lanjutin dan saya nggak bisa apply lagi gitu. Nah, tapi waktu itu orang tua saya, papa saya tuh bilang gini, kamu udah nggak bisa makan toh. Kenapa kamu mesti kerja gitu? Kenapa mesti kerja di situ? Wah, ini gitu banget gitu ya. Padahal beliau juga sebenarnya kalau buat saya itu inspirasi bahwa dia karyawan yang baik gitu. Tapi dia, saya nggak paham pertimbangan beliau saat itu. Tapi akhirnya saya menolak pekerjaan itu di hotel. Padahal kerja di hotel itu sebenarnya cita-cita saya, Bapak Ibu. Anyway, mungkin Anda mulai berpikir sebenarnya cita-cita Anda apa nih? Kalau ngomongin cari kerja atau mencari peluang kerja ya. Saya kepingin Anda mulai berpikir, apa sih cita-cita saya atau passion saya atau saya kepingin kerja apa sih gitu.
karena pekerjaan tuh, aduh banyak banget beneran, ya. Saya sampai bingung ngatur waktu karena begitu banyak pekerjaan dan saya bingung cari orang gitu. Waktu itu akhirnya saya memilih untuk masuk ke Unika Gio Pranoto jadi dosen dengan gaji 600.000 sebulan. Bego banget kan? Jadi 20% buat yang tadi. Anda, iya. Jadi buat Anda tadi yang udah nulis di kolom chat, yang mau duit, Anda boleh mentertawakan saya sekarang ya. Itu Bu Amel 3 juta, kenapa diletakkan? Kemudian ambil yang 600.000. Saya nggak tahu apa yang membuat saya ambil saat itu. Tapi nanti saya jelasin. Ya. Nah, ini perjalanan saya mulai dari belajar sampai ke non-formal education gitu ya. Ada beberapa yang lain tapi saya biar nggak ribet gitu. Nah, ini karir saya Bapak Ibu saat ini. Jadi sebenarnya di tahun 2003 waktu saya jadi dosen di Unika Gio Pranoto, saya mulai membangun bisnis konsultan. Dan sama strugglingnya karena di 3 bulan pertama itu nggak dapat klien, nggak dapat omset. Di 1 semester berikutnya saya punya 1 klien dan penghasilan saya cuma 500.000 per bulan gitu. Sedih banget kan? Tapi kalau itu saya tinggalkan, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang ini. Dan kebetulan 2017 saya dipercaya jadi country leader. Points of View ini satu genre coaching, satu coaching tools dari Israel. Bangsa yang dicintai Tuhan dan dihujat manusia kan? Iya benar. Musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Dan saya bekerja sama dengan mereka sampai hari ini. Saya memimpin kurang lebih 1.000 orang tribe member yang ada di Indonesia per hari ini. Nah, kemudian ada beberapa Tetra-Map ini sebenarnya satu program dari New Zealand dan Nodel Career Coaching itu dari Amerika. Sekarang saya juga jadi managing directornya di Indonesia gitu. Jadi ada cukup banyak beberapa produk. Tapi kalau Anda tanya, pernah punya pengalaman kegagalan nggak? Banyak, tenang aja. Itu kalau sepanjang karir saya, satu kesalahan itu dihitung 10.000 gitu aja ya. Itu udah bisa jadi miliarder kayaknya saya. Jadi tenang aja. Ini salah satu bisnis saya yang gagal baru aja di tahun 2018 dan akhirnya di awal pandemi saya tutup. Ini sebenarnya assessment tools gitu. Ya, nah ini karir. Apakah sebenarnya kalau Bapak Ibu memikirkan mencari satu pekerjaan atau mencari karir, perjalanan saya semulus itu gitu? Enggak juga sih, karena sebenarnya di tahun 97 waktu saya kuliah, ini kalau teman-teman lihat 97 sampai tahun 2000, sebenarnya 2000 sampai 2002 saya masih aktif di sana. Kalau Anda yang di Semarang, sebentar, saya stop share biar bisa lihat Anda. Anda yang di Semarang, Anda tahu Pasar Bulu nggak? Tahu. Tahu ya? Ya. Dulu kayak apa tuh? Belum sebagus sekarang. Dulu itu tahun berapa? Dulu, ya, bagus. Tahun 97. Siapa yang masih tahu di tengah-tengah Tugu Muda itu ada gerobak sapi tuh? Nah, Bu Tina tahu tuh kayaknya. Bu Tina tahu, iya. Dari usianya ketahuan. Ini ngecek sebenarnya. Ya. Ada lagi teman-teman yang tahu, Anda boleh kasih reaction jempol atau apa. Itu gerobak sapi di Tugu Muda. Bisa cuman Bu Tina aja yang tahu ya? Nih, Pak Semi juga tahu nih. Pak Semi, tahu. Oke. Terus waktu itu di Simpang 5 masih banyak warung-warung jualan teh poci. Siapa yang tahu juga? Tuh kan, coba nggak tahu. Kamu lahir tahun berapa sih? Waduh, saya millennials, Bu. Iya, Bu, Bu Tina mau say something tuh. Gimana? Ya, Bu Tina silakan, Bu. Budi tahu kalau teh poci. Masih mute, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya, tahun itu kan kita kan masih pada muda-muda, jadi kalau habis dari gereja kita
makan di situ di warung di Simpang 5 itu soto Bon Karang itu. Nah, kalau habis doa malam kita ke situ. Jadi itu memang warung semua di situ, teh poci banyak. Dan teh pocinya terkena pandemi duluan dari kita ya, Bu. Iya. Kena krisis duluan sampai hilang semua ya. Nah, itu sebenarnya lokasi-lokasi kerja saya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya 5 tahun awal karir saya di Semarang, waktu itu saya masih sama kuliah, dan sampai akhir masa saya kuliah sebelum saya ke Belanda, saya itu kerja sebagai social worker di satu yayasan, namanya Yayasan Setara. Jadi salah satu, saya kalau ngajar Bapak Ibu, Anda tahu Bergoto? Oh ya. Ya, satu nisan itu jadi meja belajar murid-murid saya. Dan kalau Anda tahu Matahari Johar, gedungnya bekas Matahari Johar, itu di belakangnya ada tempat pembuangan sampah, itu juga salah satu lokasi saya mengajar. Itu awal karir saya. Ya, Pak Hendy, cilik-cilik betah melek. Itu kerjaan saya tiap hari, Pak. Dan ya benar banget, sekarang mungkin sudah sangat berang gitu ya. Tapi saya kayaknya setiap minggu juga mondar-mandir PMI yang di Bulu itu ya, untuk bawa anak-anak ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin perjalanan karir kayak apa ya, cukup banyak area yang saya jelajahi. Tapi kalau saya menyimpulkan, Amel, kamu sebenarnya kerja apa sih? Kamu kalau cari kerja yang kayak apa sih? Satu yang saya tahu, yang sama manusia. Saya mati gaya banget kalau kerja nggak sama manusia. Walaupun saya pernah buka bisnis telur ayam di pasar itu kan sampai lupa. Kalau Jalan Mataram, terus ada simpang pasar apa Bu? Peterongan. Peterongan maju lagi. Dargo. Ini kayak bukan Jalan Mataram, Kampung Kali. Ya. Oh, Kampung Kali. Pasar ya. Oke. Anda bisa menemukan saya angkat-angkat peti telur. Pasar Langgar, betul. Iya, Pasar Langgar. Iya, betul. Oh Tuhan, kayaknya saya perlu ke Semarang. Oke. Nah, finally setelah perjalanan ya Bapak Ibu berapa tahun saya menemukan ini kayaknya saya mesti kerja sama manusia nih. Dan memang sekian tahun terakhir saya benar-benar menggeluti kembali bidang manusia ini dan saya happy banget. Salah satu pekerjaan saya sekarang di Sinergia Konsultan itu saya membantu sebenarnya UMKM, family business, banyak banget family business di Semarang. Saya masih punya beberapa klien di sana dan perusahaan menengah gitu. Untuk apa? Untuk membangun sistem termasuk sistem pengelolaan SDM di sana. Ya, jadi dekat banget sama dunia Anda mencari kerja atau bisnis itu dekat banget. Dan memang betul ya Bapak Ibu teman-teman, kalau jangankan di momen pandemi ya, di awal Maret kalau Anda ingat pandemi itu mulai di minggu kedua. Ya. Betul. Salah satu klien saya, kalau Anda ingat di bulan Maret itu, saya ingat benar tanggal 24 Maret itu nyepi. 24 atau 25 itu nyepi ya. Kenapa saya ingat banget? Karena satu hari sebelum nyepi itu salah satu klien saya di Semarang daerah Mojopahit, tanpa saya duga dia udah bilang sama karyawannya gini, oke besok libur sekalian aja di rumah dulu aja, nanti kalau ada kerjaan kita panggil. Itu baru di bulan Maret. Yes, James, ya, itu 24 berarti kejadian, makanya saya ingat banget. Saya sampai kaget, oke. Udah langsung ditiarapkan gitu. Memang di momen pandemi ini ada perusahaan yang terkapar, contohnya klien saya tadi, akhir Maret aja udah langsung ditutup, itu terkapar.
saya juga punya klien perusahaan catering besar, salah satu cabangnya juga ada di Semarang. Dalam 1 bulan dia biasanya bisa sekitar 3-4 M omsetnya. Di momen pandemi ini omsetnya tinggal 300 juta aja pakai kerja keras. Ya, dan memang itu salah satu realita perusahaan-perusahaan yang terkapar gitu. Sehingga pengurangan karyawan setiap bulan hilang 20 kayak begitu. Nah, tapi juga ada perusahaan yang terpapar. Terpapar sebenarnya salah satunya bisnis saya itu terpapar bulan Mei itu, karena bulan April kami masih dapat project-project dari yang sebelumnya. Mei omset kami itu tinggal 25% dari rata-rata sebelumnya, gitu. Yes. Wow, Ya. ternyata juga ini ya. Gitu. Tapi poinnya adalah waktu itu saya bilang sama tim saya gini, oke, tugas kalian adalah cari duit. Gimana caranya bisa untuk mencukupi gaji kamu sendiri-sendiri. Jadi setiap orang di kantor saya mesti mikirin hal itu. Itu saya bilang literally. Kita punya cadangan dana cukup, tapi nggak cukup kalau pandeminya lebih dari 1 tahun, gitu. Ya. Kenapa saya bisa bilang memprediksi seperti itu? Karena kebetulan kalau tadi teman-teman lihat di points of view, itu kan sebenarnya kami ada di lebih dari 50 negara gitu. Sehingga saya cukup dekat dengan teman-teman yang country leader negara lain gitu. Ya, Cina sekuat itu aja 1 tahun nggak selesai gitu. Nah, apalagi nanti ya bukan mengecilkan Indonesia ya. Recording kan, tapi ya mari kita punya satu tindakan preventif. Tapi saya orangnya sangat optimis, kebangetan optimisnya, gitu. Finally sekarang bisa mulai recover, dan justru tadi kalau saya bilang ini juga kondisi bisnis ya, Mas Joko dan teman-teman di Indonesia, ada perusahaan yang terkapar, ada yang terpapar, ada yang justru diuntungkan. Betul. Groceries, walaupun tidak semua groceries. Kalau Anda bilang sebenarnya apotek, obat, sebenarnya enggak juga. Oh, oke. Saya punya klien di Ciamis, dia punya 5 apotek. Dia hanya mengalami lonjakan omset itu hanya di bulan Maret dan April. Pada saat apa? Pada saat orang panik. Panic buying ya, wah. Panic buying. Tapi kemudian makin ke sini, loh orang itu malah makin berusaha sehat toh. Oh, bener juga. Iya, Anda kalau mau tanya bisnis apa yang kemudian itu menarik, Anda jualan handphone aja. Modal kecil, banyak yang nyari, mau diekspor juga bisa. Pada nyari sehat ya. Iya, coba jahe itu kan sekarang laris banget kan, siapa yang minum jahe sekarang ini, ya betul, ya itu. Nah, kemudian ada bisnis yang kemudian meningkat. Sebenarnya kalau saya diminta memberikan analisa saya, bisnis apa yang meningkat sih, Mel? Gitu. Justru pertama, sebenarnya apapun bidangnya, Bapak Ibu, mau itu baju, kita bilang momen pandemik dong, kita nggak beli baju. Oh, enggak juga. Karena justru di momen pandemi ini, 2 bulan yang lalu kami buka unit bisnis baru clothing. Kenapa? Karena kami riset pencarian di Google, untuk kaos polos itu tinggi banget dan grafiknya luar biasa. So kita sebenarnya kalau ngomongin kondisi bisnis, Anda mesti harus sangat logis dan mencari data yang akurat. Data. Yes, data is the key. Jangan berasumsi ya. Siapa yang masih nonton TV sampai sekarang? Saya masih nonton. James. Ya, oke, Bapak Ibu.
saya udah mungkin hampir 20 tahun nggak pernah nonton televisi, apalagi berita. Oke. Agak ekstrim sih ya. Hmm. Karena itu berita mainstream yang finally Anda confuse kebenarannya seperti apa. Gitu. Karena apa ya? Tadi yang saya sampaikan, apotek, kenapa di bulan Maret, di bulan April boom? Karena panik buying. Panic buying, yes. Panic buying. Kenapa orang panik? Karena nonton TV. Salah satunya. Bener nggak? Kalian nonton TV, kalian baca berita, itu jadi panik. Anak saya nggak pernah nonton berita, nggak pernah nonton TV, panik nggak? Nggak panik harusnya. Enggak. Dia nggak bingung tuh. Iya, benar juga. Ya, ini contoh-contoh gitu. Semoga memberikan sudut pandang yang baru untuk Anda. Ya, siapa yang kemudian kalap perebutan beli hand sanitizer dan masker pada saat itu? Teman saya itu, bukan saya. Ya. Anda lihat sekarang. Iya, betul. Sekarang itu jual masker banyak banget gitu kan. Iya. Mau cari hand sanitizer banyak banget gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti bijak-bijak melihat apa dunia bisnis ya. Saran aku sih ya pakai data. Sebenarnya nggak cuma kita, tapi tadi balik lagi bisnis apa yang sebenarnya seksi, yang sebenarnya menarik gitu ya. Satu justru yang berkembang aku lihat itu UMKM. Oh. Usaha kecil online. Kenapa? Karena cost-nya mereka kecil. Mereka nggak terlalu banyak nanggung karyawan. Betul nggak? Betul sekali, Bu. Ya. Jadi cost-nya kecil, bisa bertahan. Mereka karena biasanya dapat segitu ya oke aja segitu. Yang berat adalah justru perusahaan-perusahaan besar. Ya. Itu sebenarnya kalau mau lihat kondisi bisnis di Indonesia, aku pikir sebenarnya nanti teman-teman jangan ikutan panik dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, karena menarik nih. Sebenarnya itu nanti juga support pada UMKM, dan kalau buat Anda tanya, Bu Amel kan aku karyawan nih. Saya cuma bilang kayak gini, kalau Anda punya kompetensi, Anda profesional, Anda nggak perlu khawatir. Amin. Amin, Bu. Ya kan? Amin. Kita diciptakan Tuhan dari bahan pilihan kok, bukan dari bahan rongsokan, gitu. Kita diberi logika untuk bisa berusaha dan berpikir. Sehingga tadi waktu ditanya sama Pak Handi, pertama kali, Amel mau apa nih? Saya justru sebenarnya mau mengkritisi nih, kenapa mesti cari kerja ya? Kenapa nggak bikin lapangan kerja ya? Tapi nanti itu ya, gitu. Nah, itu dunia bisnis sih, teman-teman. Dan Anda tahu apa ya? Makanan itu berkembang, itu juga ketika Anda melihat secara umum makanan berkembang, iya. Tapi apakah benar-benar berkembang? Belum tentu. Ya. Atau makanan yang seperti apa? Ya. Makanan yang ready to eat, yang sifatnya bahan yang untuk memenuhi kebutuhan dasar, mungkin itu lebih tinggi. Ya, jadi memang benar-benar harus riset ya, Mas Joko, kalau bidangnya gitu. Saya kira itu juga perlu diriset. Saya belum punya satu numbers-nya secara khusus. Tapi kemudian selain UMKM, bisnis yang terkait dengan digital. Digital ya? Ya, terkait dengan digital itu udah sebenarnya sih di abad ke-21 kita sudah dibukakan pintu untuk menuju ke dunia digital. Ya. Tidak hanya di dunia bisnis, tapi mungkin buat Anda karena ini komunitas di gereja kan, aku pikir ini juga a big challenge loh buat Anda. Ya, rumah Tuhan bukan lagi pada saat kita berkumpul secara fisik mau nggak mau. Amin, betul Bu. Ya, tapi kita bisa ketemu tadi Joko bilang di awan-awan gitu. Nah, yang terkait dengan digital ini seolah-olah dipercepat. Nah, kalau Anda menginvestasikan pada diri Anda,
Ini karena teman-teman banyak yang anak muda juga ya. Jangan cuman menginvestasikan pada yang mulut. Anda kalau istilah saya tuh ya banyak human pleasure, banyak kenikmatan nih ya, kenikmatan manusia itu terkoneksi dengan mulut. Jadi kalau masih punya duit nanti jangan diinvestasiin ke sini aja gitu. Jajan Tapi maksudnya. juga ke kepala. Mari kita hitung-hitungan siapa yang masih doyan beli kopi-kopi cantik. Anda beli kopi cantik 50.000, Anda punya duit. Tapi Anda suruh ikut seminar yang bayar 100.000, Anda bilang itu mahal. Yes. Wah, itu rasanya kepingin saya tendang ya kalau ketemu. Aduh, jangan ditendang ya Bu, saya Bu. Salah investasi itu hati-hati nanti. Nah, bisnis yang terkait sama digital itu pasti akan naik. Tadi Joko bilang, sahamnya Zoom. Oh, naik banget gitu. Aplikasi-aplikasi. Ya. Yes. Tapi ingat ya, tidak hanya sekedar terkoneksi sama digital teknologi, tapi kontennya apa. Ya. Itu UMKM, buat Anda yang tertarik untuk buka bisnis, ini saatnya. Setiap ada krisis, pasti ada opportunity. Amin. Setiap ada krisis, akan ada kesempatan. Ya. Anda ingat ya, aku tuh back to basic aja sih teman-teman. Anda nggak perlu ngeributin lah dunia itu mau COVID, mau pandemi apa. Tapi kita itu sudah dihadapkan pada karya penyelamatan. Siapa yang bilang misalnya Yesus wafat kemudian dunia berakhir? Enggak kok. Justru begitu banyaknya gereja yang muncul. Nah itu loh. Setiap ada krisis, ada opportunity. Ya. Nah, itu UMKM, kemudian yang terkait dengan dunia digital. Dan bidang apapun itu, saya kira kurang lebih juga masih sama. Buat kami lihat-lihat, oke, klien kami yang bisnis makanan beradaptasi secara cepat, masih oke juga. Klien kami yang bisnis, saya punya klien yang punya bisnis ini juga malahan. Keran, jualan keran air, jualan toilet, kloset. Oh. Saya awalnya kan khawatir juga ya, Pak masih bertahan. Masih Bu, ternyata kerannya laris karena makin banyak orang di rumah. Gitu. Biasanya anak-anak pergi seharian, pulang malam. Nah ini bolak-balik di rumah semuanya cuci tangan di dapur. Ini apa? Jadi kerannya lebih cepat tandol. Anda nggak mau lihat itu kan? Tapi ada hal-hal yang berbeda. Iya, saya juga. Oh, oke. Itu hal yang saya nggak pernah duga. Ya. Kemudian klien saya ada yang punya toko elektronik. Saya juga mikirnya, aduh nih orang tahan duit lah ya, nggak akan beli barang elektronik. Enggak juga tuh penjualan naik 50% dari biasanya. 50%. Kenapa? Semua orang di rumah. Dan mereka baru menyadari bahwa TV-nya mereka udah nggak bagus. Karena biasanya nggak pernah diputer apa gitu ya. Laptop naik. Terus yang lucu sebenarnya dokter hewan saya, gitu. Dokter hewan. Ya, dokter hewan, ya. Dia bilang gini, wah, saya sekarang nggak berhenti, gitu. Loh, kenapa dok? Masalahnya biasanya orang pergi. Dia jarang elus-elus anjing kucingnya, tapi begitu semua anggota keluarga di rumah, mereka baru sadar, ini anjing kulitnya ada yang luka dikit ya, bawa ke dokter. Nih kucing kukunya lepas, bawa ke dokter. Dan ketika kita nggak di rumah, kita nggak sadar itu. Oke. Bisnis tanaman naik juga loh teman-teman. Oh iya, tanaman tuh. Naik hot banget. lagi tuh, jadi hot lagi. Jadi apa yang sebenarnya bisnisnya turun, Bapak Ibu? Tidak ada bisnis yang turun, yang ada adalah cara kita yang udah nggak tepat saat ini. Oke. Oh. Ya, Siapa yang bilang gereja sepi? Enggak juga. Justru dengan online, Anda dapat jemaat baru nggak? Yang dari luar kota? Nggak gabung nggak? Iya. Benar Yang juga. nonton YouTube Anda?
Wah, itu cross banget tuh. Naik 100% sih Sih. YouTube-nya. Dan itu nggak cuma di Semarang dong. Mhm. Oke, iya kan? Oke. Nah, Bu. Jadi optimis aja. Oke, boleh drop insight. Kayaknya udah cukup banyak yang komen ya. Yes. Oke, mungkin untuk topik yang membuka lapangan kerja, ini kan udah kita pernah bahas di beberapa minggu yang lalu, saya agak lupa Oke. kapan. Ini mungkin hari ini kita spesifik ya, lebih ke arah mencari, mungkin ada teman-teman yang tadi saya lihat ada 3 orang atau 4 orang yang mencari kerja. Atau mungkin sedang meng-reconsider lagi, apakah sedang bekerja di tempat yang tepat, apakah sedang berkarir di tempat yang tepat, sesuai dengan passionnya kayak tadi yang Bu Amel sampaikan bahwa nggak bisa kerja kalau ketemu orang. Nah, itu saya juga baru mikir barusan, saya kerjanya sukanya yang kayak apa ya jadinya. Gitu. Nanti Oke. kapan-kapan kita cari gitu ya. Ah. Oke, tentang mencari kerja ya. Poin pertama, teman-teman, sebenarnya masih banyak perusahaan yang cari karyawan. Kenapa, Bu? Sebenarnya di awal kayak apa ya, bulan Maret, April, Mei itu adalah grafik di mana orang tadi panik, kemudian ada PSBB sehingga mereka sesegera mungkin mengurangi karyawan. Nah, faktanya adalah di dunia industri pada saat ini agak mungkin kedengarannya jahat gitu ya. Tapi ini terus terang realita yang banyak aku temuin. Finally perusahaan itu seolah-olah mendapatkan satu cara untuk melepaskan karyawan-karyawan yang sudah tidak kompeten. Bener juga, yang bandel-bandel ya. Sekalian bersih-bersih. Bersih-bersih. Itu sering banget saya dengar di 3 bulan pertama pandemi, Maret, April, Mei. Bersih-bersih. Sampai sampai menjelang, itu kan menjelang Lebaran ya, ada THR, selesai lepas sekalian gitu. Dan kemudian ketika BSBB sudah mulai ada recovery, orang udah bisa mulai jalan lagi, bisnis kita lagi menanjak kok, gitu. Bisnis kita lagi menanjak. Kalau Anda yang juga main mungkin siapa tahu ada pialang saham juga, suka investasi, Anda bisa ngelihat trennya. Itu recovery juga. Kenapa? Mereka yang udah bersih-bersih di 3 bulan pertama dan kemudian bisnisnya mulai beranjak naik, mereka mulai ngelihat, oh saya ini perlu darah segar gitu ya. Saya ini perlu orang baru dengan kompetensi baru. Dan mereka ini mulai cari. Anda lihat aja Jobstreet. Jobstreet masih tetap buka, masih banyak di sana ya. Terus akun-akun peluang kerja itu banyak. Tapi masalahnya gini. Kemungkinan besar adalah yang dicari di lapangan dengan yang kita mau itu yang tidak sesuai. Saya kok lebih suka menyebut itu ya teman-teman. Karena misalnya gini, sekarang misalnya nih saya cari karyawan, selain skill yang saya harapkan, saya otomatis bilang sama tim saya, ini, oke, sekarang kalau interview pakai Zoom, atau pakai Google Meet, atau pakai Microsoft Teams, gitu. Gonta-ganti aja, Zoom, interview pertama pakai Zoom, interview kedua pakai Microsoft Teams. Apa? Karena itu part of seleksi. Skillnya. Kalau mau meeting online aja masih gratul, masih apa? Ini Jawa Tengah kan, gratul mudeng kan ya. Gratul ya. Gitu. Enak kalau ngisi Semarang ngomongnya jadi ini. Kalau pakai Zoom aja, kalau mau diajak meeting aja online itu masih susah. Ya gimana nanti ke depannya? Karena trennya semuanya juga bakalan online, technology based. Ya, kalau dia tidak cakap menggunakan yang namanya smartphone, ya, itu akan jadi masalah nantinya. So, technology savvy itu adalah kompetensi yang buat saya yang utama sekarang.
Itu salah satu poin ya. Kalau ditanya kompetensi apa sih Mel yang sebenarnya paling dibutuhkan, ya teknologi savvy adalah satu dari 10 kompetensi yang dibutuhkan. Oke, jadi kayak basic ya sekarang malah ya. Basic skill. banget. Wow. Ya, basic skill. Bayangin aja, Anda meeting itu juga masih online semuanya kan. Yes. Sehingga yang jadi isu adalah lapangan pekerjaan masih banyak teman-teman, tapi isunya adalah bagaimana Anda mengasah skill Anda, kompetensi Anda agar fit dengan kebutuhan market. Oke. Nah, Ya, ini itu kayak lebih seru. Ini buat teman-teman mungkin ya. Jadi ternyata Zoom ini adalah skill dasar sekarang. Jadi, oh wow. Karena sekarang interview harus pakai Zoom ya. Buat ngecek juga ya, buat seleksi di awal ternyata ya. Bener. Wow, ini jadi yang ogah-ogahan belajar Zoom, ya ini tolong direkonsider ulang ya pilihan hidupnya. Banget. Dan bersyukurlah Anda berkomunitas di sini. Anda punya pertemuan-pertemuan. Jadi aku pikir teman-teman justru kayak kalau hari ini Joko jadi host ya. Saya mendorong Anda yang ada di sini untuk gantian jadi host. Karena skill itu yang dibutuhkan, teknologi savvy, 1, 2, komunikasi. Oke, komunikasi. Komunikasi itu juga penting, ya. Saya sih pernah punya catatan, kami menyimpulkan sih, tapi ini hasil riset kami sendiri gitu ya. Barangkali kalau teman-teman juga mau notes, skill-skill apa aja yang jadi ini juga boleh. Ya tadi yang pertama teknologi savvy, kemudian yang kedua adalah komunikasi itu penting banget sekarang. Mana pekerjaan yang tidak ada komunikasinya? Karena makin kesini Gojek sudah mengawali itu economic sharing, itu kan juga komunikasi. Menghubungkan ya. Menghubungkan. Komunikasi itu kan prinsipnya menghubungkan satu orang dengan orang lain. Anda pikir aja, mungkin kita dulu suruh nego sama bapak-bapak Gojek itu setengah mati juga gitu kan, mendisiplinkan mereka. Iya, benar. Kalau timnya Gojek itu tidak sangat cakap, mereka nggak mau loh nurut untuk bisa berdisiplin, perilakunya berubah. Dan cuman karena komunikasi. Ya. Saya nggak perlu sebutin 13 poin ya, tapi saya sebutin more or less 5 gitu aja. Teknologi savvy, kemudian yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga Bapak Ibu itu leadership. Ya, leadership. Jadi yes, congrats Joko, kamu latihan jadi host itu sebenarnya kamu leading the session kan? Gitu. Oke. Nah, leadership kenapa penting? Karena gini, makin lama timnya makin kecil Bapak Ibu. Perusahaan itu bukan padat karya lagi. Pabrik-pabrik pun mulai diperkaya dengan mesin-mesin. Timnya makin kecil. Nah, komponen-komponen atau karakter-karakter yang ada di dalam leadership itu sekarang jadi sangat penting. Karena sebenarnya kayak leadership itu bukan cuma Anda memimpin orang lain, tapi saya back to basic juga. Self-leadership itu penting banget. Self-leadership. Self-leadership itu kalau kita bilang ya apa ya, disiplin. Oke, yes. Ya, disiplin itu leader loh. Kemudian pantang menyerah. Anda fokus sama goal. Saya suka mengasosiasikan leadership ini dengan Bapak Ibu teman-teman, atlet. Anda bayangin aja atlet maraton ya, misalnya ya, atlet maraton itu garis finish 40 km ke depan kan nggak kelihatan ya? Betul. Yes. Nggak kelihatan. Itu sama kayak Anda. Kalau tadi suka cari duit tadi, Anda punya goal 1M misalnya. Anda punya goal, punya duit 1M. Kurang banyak nggak? Kurang harusnya. Kurang ya? Kurang sih, iya. Ya, 10M, gitu kan? Nah, itu. Lumayan ya, oke. Ya. Kelihatan nggak dari sekarang? Nggak kelihatan ya? Harusnya. Ya,
Tapi lihat betapa banyak orang yang dengan mudahnya menyerah dan bilang, aduh saya kayaknya ini kerjaan ini terlalu keras buat saya. Kerjaan ini bosnya nih nggak bener karena lembur nggak dibayar gitu. Saya suka ketawain aja sih yang masih cari duit lemburan. Gitu. Karena udah nggak masalah. Iya, Gitu. betul. Itulah sama dan balik lagi Bapak Ibu teman-teman. Balik karena sebenarnya kita sudah punya handbooknya. Yes. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Amin. Waduh. Kenapa? Pelari maraton dia itu nggak pernah lihat garis finishnya. Tapi percaya ada garis 40. finishnya. Tapi dia percaya bahwa ada finish. Garis finishnya. Gitu. Ya, itu contoh. Iya, betul. Oke. Gitu. Ya, jadi tadi teknologi savvy, komunikasi, leadership. Ya. Kemudian saya masih punya yang keempat, Bapak Ibu, teman-teman, yang keempat, emotional intelligence. Emotional intelligence. Wow. Ya. Kenapa? Gini, ini teman-teman yang masih muda ya, dunia kita itu makin lama bukannya makin lunak, tapi makin keras. Anda ngerasain sendiri persaingan, Anda ngerasain sendiri kecepatan kita membaca buku sama kecepatan buku baru terbit, itu kecepatan buku baru terbit. Kita baru selesai baca satu buku, itu 1000 judul buku udah keluar. Udah muncul lagi. Nah, gimana mau belajar coba? Iya benar juga. Nah, artinya dengan berbagai macam social pressure yang ada di dunia ini, work pressure, kalau kita tidak pintar-pintar untuk kita mengendalikan emosi, kita istilah saya tuh be gentle with ourselves gitu, mungkin rumah sakit jiwa juga akan penuh. Ibu Tina. Bacanya berat ya Bu ya. Emotionally healthy, spiritually. Iya. Nah, tuh silakan teman-teman dibaca tuh bagus ya. Nah, Anda lihat sendiri ya, terutama di momen pandemi ini, pasca pandemi. Saya justru khawatirnya tuh pasca pandemi, dan itu kekhawatiran sebenarnya sudah mulai terjadi gini. Apa yang terjadi pada saat pandemi, di saat semua orang terbatasi berbagai macam hal. Ya. Yes. Waktu itu saya udah mikirnya kan soal PSBB-nya gimana. Saya mikirnya gini, gila kalau PSBB dibuka orang kayak apa ya? Karena sesuatu yang ditahan, Anda kayak emosi Anda ditahan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu pintu itu dibuka sedikit aja, apa yang terjadi? Pss, langsung lari. Oke. Nah, Yes. itulah yang kemudian begitu PSBB habis, grafiknya langsung cuing gitu ya, kayak roller coaster gitu. Ya. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan kemampuan atau skill, kompetensi emosional kita. Karena it's about control. Bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita berdamai dengan segala keterbatasan yang kita miliki misalnya. Atau bagaimana kita mindful dengan kondisi saat ini. Just be here and now. Anda lihat begitu banyak yang khawatir, ya, karena di momen pandemi kalau Anda dengar juga banyak banget berita bagaimana orang tua dan mulai stres dan akhirnya membuli anaknya karena nggak pernah ngedampingin anaknya. Ingat anak-anak hampir sekarang 8 jam ada di sekolah sama kayak orang sore. Tiba-tiba semuanya ada dalam satu rumah. Dan semuanya bekerja dan bersekolah. Ya. Semuanya bekerja dan bersekolah. Kemudian belum lagi kalau anaknya ada PR dengan seabrek project. Yep. Ya. Suami istri yang biasanya nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu. Yang awalnya baik-baik aja, jadi berantem itu. Semuanya adalah bagaimana kita juga aware dengan diri sendiri ya. Ini sebenarnya ada bagian di dalam emotional intelligence itu. Yes. Ya.
Jadi udah aku tambahin satu lagi tuh, emotional intelligence. intelligence. Yes. 4. Nah, itu skill-skill ya yang sebenarnya kalau teman-teman mau mencari kerja di masa pandemi, sebenarnya pertanyaan pada diri Anda. Let's say kalau saya tanya teknologi savvy, teman-teman. Yes. Ini subjektif banget ya, memang subjektif banget bahasanya. Tapi kalau saya tanya ke Anda skala 1 sampai 10, kompetensi artificial intelligence atau teknologi savvy, Anda menilai diri Anda ada di angka berapa? 1 sampai 10, boleh deh tulis di kolom chat. Teknologi savvy Anda 1 sampai 10. 8, good. Nah, luar ini di biasa hire nih, nih. bisa nih. 7. Ukuran Oke. 10-nya siapa nih? Elon Musk atau gimana? Iya ya. Ya, ukuran 10-nya siapa nih? Itu. Budi 5, Handi 3. Jangan rekrut Handi ya. Atau let's say gini, Persib deh, mungkin kita akan lebih familiar ya, karena ukuran teknologi juga sekarang kita kayaknya udah canggih banget Zoom. Begitu tengok di sini, wah Zoom-nya dia lebih canggih ya, gitu. Oh ini 1, jangan gitulah. Leadership deh, Bapak Ibu. Anda punya kan, Anda pasti ngefans lah sama salah leader gitu kali ya. Kalau saya tanya, Anda punya fans leader siapa? Siapapun, boleh nggak leader yang menurut Anda, ini keren banget nih, nilainya 10 nih, kalau 1 sampai 10, saya nilai dia 10. Coba deh, leader siapa, ada nggak? Nih, tolong sebutin leader-leader yang teman-teman adore, bukan adore ya, yang teman-teman look up to yang teman-teman Anda mengidolakan, yes, gitu ya. Menurut Anda keren nih. Wah, Dokter B, saya tahu ini siapa. Ya, saya tahu nih. Oke, ada lagi nggak? Oke, saya ikut juga ukurannya segitu deh, Pak. Oke, saya ikut Pak Budi deh, ukurannya Dokter B. Dari nomor angka 10-nya segitu deh. Jokowi, good. Craig, waduh, berat ini Handi. Kok ini kok. Iya. Oke, ada lagi nggak leader-leader yang Anda, John Maxwell sih, ya. Oke, kalau itu jadi ukuran leader Anda, yang dia nilainya skala 10, ya, teman-teman. Nilai Anda berapa? Leadership Anda. Kalau yang tulis itu 10, nilai Anda berapa? Yes, itu Budi benar. Aduh. Yo, 4, good, nggak apa-apa. Kalau Pak Hadi, ketika Anda tahu itu langkah untuk maju, karena Anda mengenali. Cuman Handi nih yang berani 4. Kalau Pak Hadi 4, saya berapa ya? Saya nggak mau nyalip 4 juga deh. 4,1. 4. Ini standarnya sudah diatur Pak Hadi. Aduh, ini group 4 nih. 3,9, ya ampun. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, kalau saya business owner dan saya mencari seorang leader untuk bisnis saya, untuk perusahaan saya tanya sama Anda, menilai dari Anda 4, kira-kira menurut Anda, saya rekrut Anda enggak? No. No, ya sudah, itu jawaban untuk Anda. Jadi jangan ikut Pak Handi ya, jangan ikut Pak Handi pokoknya. Jangan ikut Pak Handi. Iya, benar. Ya, 9, Elia. Oh ini menarik nih. Kenapa 9 nih? Ya. Pak El, silakan buka mic-nya Pak El. Saya mau denger nih Pak El nih. Iya ini menarik ini 9. Menarik nih Pak El nih. Maksudnya kalau nyoba 9 kan sekarang sekalian nih. Siapa tahu nanti saya bisa ajak partneran gitu. Lah, ini. Iya kan? Aduh, ini 9 tapi nggak mau buka mic, ini udah nilai 2 poin ini kalau buat saya. Waduh. Sih, karena tadi saya bilang, yes, saya interview, saya mau coba lewat Zoom. Saya kepingin gimana gitu. Ketawa Pak Eli. Oke, nah itu kurang lebih teman-teman ya.
Di luar kompetensi-kompetensi, saya sangat mengajak Anda untuk mengeksplorasi diri, terutama Anda yang masih muda, masih usia produktif. Benar-benar mengeksplorasi diri, mengenal diri Anda. Karena dengan Anda mengenal diri Anda tiba-tiba akan tahu pekerjaan apa yang menarik untuk Anda. Pekerjaan apa yang sesuai passion Anda. Dan kalau itu pekerjaan sesuai dengan passion kita, kalau kita bilangnya kan kalau lagu hati yang gembira adalah obat ya. Yes. Tapi hati yang gembira dalam bekerja itu akan menjadikan Anda produktif. Wow. Nah, ini saya mau nanya nih Bu. Ya, boleh. Untuk mengenali diri, istilahnya kayak menganalisa kita tuh sebenarnya strength-nya apa, weakness-nya apa gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ukuran yang paling objektif apa ya Bu, yang paling bisa kita pakai gitu untuk bantu kita mengukur diri kita? Sebenarnya banyak sih ya tes-tes teman-teman. Kalau Anda mau cari yang tes-tes pengenalan diri itu oke juga sih, nggak apa-apa juga karena perusahaan juga melakukan itu. Tapi ini agak spiritual dikit gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Joko tanya ukurannya apa mengenal diri sendiri, maka saya akan bertanya ya, teman-teman kalau Anda punya waktu 24 jam, berapa menit atau berapa jam Anda alokasikan untuk berdialog dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda punya saat teduh? Contemplating. Menarik. Anda mau ngerjain 100 macam tes kepribadian. Ketika Anda nggak pernah berdialog dengan diri sendiri, bagaimana Anda mau mengenal yang ada di dalam ini loh? Kalau Anda komunikasinya sama TikTok, Instagram, stalking story-nya orang. Waduh. Anda sedang mengenal orang lain kan sebenarnya. Anda kepingin tahu dia ngapain ya? Dia punya baju baru apa ya? Dia lagi makan apa ya? Betapa sibuknya Anda. Dan kemudian kapan Anda mengenal diri Anda sendiri? Agak spiritual, tapi apa boleh buat itu yang bisa saya sampaikan sih. Jadi selain tes-tes yang di luar sana yang banyak tersedia itu, baiknya kita melihat diri kita sendiri ya, melihat ke dalam gitu ya, kayak introspeksi gitu ya. Misalnya aja Anda punya tipe kepribadian, apa yang paling sering deh? Anda itu introvert. Misalnya hasil tesnya keluar, introvert atau extrovert gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan pada saat Anda sudah tahu, apakah Anda juga mempertanyakan pada diri sendiri, apa artinya introvert buat saya ya? Selama ini apakah benar-benar saya introvert ya? Bagaimana sikap saya pada orang lain ya? Kalau saya diajak ngomong sama orang lain itu, jangan-jangan ada hal yang tidak saya sadari yang orang lain menilai pada saya. Gitu. Oke. Wow. Itu pengenalan diri loh. Sudut pandangnya oke nih. Menarik Bu nih Bu. Oke, jadi saya perlu banyak ngomong sama diri sendiri ya. Iya, tapi tolong di kamar ya. Iya benar juga nih. Ya, oke. Wow. Nah ini Bu, kalau ini udah jam 8 lewat nih. Oke, sebelum kita mulai saudara jawab nih. Biasanya kalau dari sudut pandang interviewer atau recruiter gitu ya, biasanya selain tadi empat yang tadi kan yang test savvy, terus apa tadi? Mana tadi sih? Komunikasi kemudian dan leadership, emotional intelligence. Ya? Itu kan ukuran kompetensi bawaan kita, dasarnya kita ya. Nah itu dari sudut pandang recruiter atau interviewer itu, selain hal-hal skill teknis misalnya harus bisa perpajakan misalnya, atau harus bisa kalau nyari pekerjaan yang spesifik itu kayak misalnya programmer harus bisa coding kayak gitu misalnya. Itu kira-kira selain itu apa lagi Bu yang menjadi faktor yes or no orang ini akan saya akan ambil orang ini, saya atau bukan nggak ambil orang ini gitu.
Oke, aku share screen ya. Yes. Yes. Nah, ini. Oke, ini sebenarnya salah satu hasil riset saya gitu ya. Mhm. Saya selalu bilang ke teman-teman HR dan beberapa teman HR kolega saya juga melakukan sebenarnya hal yang kurang lebih sama. Ketika kita mau merekrut seseorang, Mhm. paling tidak ada di segitiga ini. Yang pertama itu adalah dari sini, mindset. Mindset ini sebenarnya hal yang paling mendasar. Pola pikir kita itu terbuka atau tertutup. Oh, oke. Nah, Values mindset gitu ya. itu values, betul. Ah. Lebih dalamnya, lebih basicnya kita ngomongin values nanti, ya. Kemudian bagaimana kita bagaimana kita punya passion itu sebenarnya ada di mindset ini. Ya, Oke, bagaimana kita drive-nya punya ya, prinsip-prinsip, nilai-nilai, betul. sama drivernya Bagaimana kita gitu. mindset, betul. Apa mindset Anda terhadap Mhm. pekerjaan? Ya, apa mindset Anda terhadap tim? Apa mindset Anda terhadap uang? Uang, menarik nih. Ya. Ya. Oke. Ya. Karena mindset ini biasanya akan tercermin dari di sini. Daily habit, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan. Oh. Kebiasaan Anda tidak akan bergerak jauh dari mindset. Ya. Makanya teman-teman kalau Anda amati, setiap kali Anda rekrutmen, ada sekian banyak psikotes yang mesti Anda kerjain, benar nggak? Betul, yes. Itu Terus iya. Anda suruh gambar, Mhm. disuruh gambar pohon, gambar rumah, Ya, betul. orang kayak begitu. Ya. Yes. Ini sebenarnya untuk menggali di sini nih apa yang nggak kelihatan. Bagaimana isi pikiran Anda, bagaimana isi hati Anda. Ini mindset. Ya. Oke. Pola-pola yang Anda punya dalam hidup ini. Pandangan Anda terhadap dunia ini. Mindset Anda terhadap diri Anda, apakah Anda pembelajar atau enggak. Ini kan di sini. Tercermin di daily habit. Ya. Kemudian yang kedua, sistem ini kalau tadi yang disampaikan Mas Joko adalah technical skill system. Oh. Karena di sini banyak ya. Mhm. Di sini banyak kayak tadi mungkin teknologi savvy bisa masuk di sini kalau kita bicara tentang kompetensi, ya. Itu kan skill juga. Kemudian accounting, pajak. Nah, ini kan departemen-departemen yang ada di perusahaan, ya. Terus misalnya apoteker, ya. Oke. Terus programmer, misalnya sales. Ini di sini. Kalau kita nggak punya spesifik kompetensi, walaupun Anda orang baik loh ya, Anda orang baik gitu ya, loyal gitu, tapi Anda nggak punya skill, Bapak Ibu, Anda juga ngelihat nggak di sekitar Anda, mungkin ada teman Anda yang baik orangnya, tapi nggak dapat kerja. Oke, ya benar juga sih Bu. Ada sih seperti Iya, itu. ini technical skill. Ya. Buat fit Gitu. and propernya ya di organisasi ya. Yes, dan sebenarnya semakin ke sini spesialis itu juga menjadi terutama spesialisnya yang ini banget lah ya. Kalau kita bilang, kalau kita nggak tahu, kita cuma cari, oke, saya mau rekrut orang IT. Nah nanti orang IT akan tanya, IT apa? Betul. Web ini mau bikin apps, mau bikin apa? Karena mereka sangat-sangat jadi spesialis, ya. Anda harus menentukan di sini, Anda mau jadi spesialis atau Anda mau jadi generalis. Kalau Anda jadi generalis, wawasan Anda harus luas banget. Tapi kalau Anda mau jadi spesialis, tajemin di situ. Oh, ada dua macam ya sekarang ya. Wow. Yes. Ya. Nah, skill Anda itu sebenarnya yang diatur dalam manajemen kan? Cara kerja, SOP, seperti itu. Mereka pasti akan cek, HRD pasti akan cek skillnya apa. Dan bagaimana cara kerjanya. Ya. Kemudian poin yang ketiga, yang kemudian seringkali sekarang dicari adalah leadership. Ya. Banyak orang pintar dari sini. Di sistem ini banyak ketemu orang pintar. Ya. Tapi ternyata kemampuan leadership-nya rendah. Mereka nggak bisa memimpin orang lain.
mereka nggak bisa ambil keputusan, mereka gampang baperan. Ya, loh, iya, mereka nggak punya satu disiplin, gitu. Mereka nggak bisa berkomunikasi, mereka nggak bisa mendengarkan pendapat orang lain. Semuanya ada di komponen leadership. Ya, Oke. ini di sini. Nah, mindset dan leadership inilah yang sebenarnya membentuk karakter kita. Biasanya Anda akan dites, tes psikologi itu akan bergerak di mindset dan leadership. Di sini biasanya adalah tes bidang, Anda di interview, Anda di role play, itu adalah tes bidang. Nah, jadi itu kira rekrutmen. Oke, jadi untuk menjadi seorang karyawan yang baik itu harus punya mindset yang benar ya, berarti ya, value-nya harus tepat gitu kan ya. Terus yang kedua, mau jadi generalis atau mau jadi spesialis itu tergantung kita masing-masing ya. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya ada plus minusnya masing-masing ya Bu ya. Terus yang terakhir adalah punya skill manajerial, manajemen atau leadership-nya. Wow, kalau untuk entry level baru mulai, mungkin bisa dimulai dari mindset-nya dulu kali ya. Mindset dan skill-nya harus tepat. Mindset-nya dulu. Iya, Betul. sebenarnya first jobber teman-teman yang baru lulus, Anda tidak boleh berkecil hati gitu. Karena dan saya sangat mendorong ya teman-teman mahasiswa kalau misalnya di sini masih ada ya, masih kuliah bukan berarti Anda tidak bisa cari pengalaman kerja. Anda komunitas, Anda terlibat dalam berbagai macam kepanitiaan, organisasi, itu latihan kerja. Latihan kerja banget, iya. Magang gitu ya. Pengalaman Anda di situ, iya. Sama aja kok finally ngurusin teman-teman di komunitas sama ngurusin orang-orang di kantor. Bedanya di komunitas nggak dibayar, di kantor dibayar. Dan sebenarnya lebih susah mengatur orang-orang yang ada di komunitas. Karena kan nggak dibayar. Nggak dibayar, betul. Ngatur volunteer itu sangat Joko besok jadi host, terus tiba-tiba nggak mau, gitu. Nggak bisa apa-apa orang. Nggak ada ikatan. Tapi kalau misalnya kamu diminta sama bos kamu, Joko besok kamu jadi host, kamu nggak mau, bulan depan kamu udah nggak kerja lagi, gitu kan? Ya benar juga. Ya, ini berlatihnya malah di organisasi ya berarti ya. Iya. Karena kalau ngurusin volunteer tuh setengah mati memang, betul. Padi jangan curhat dong. Ini Bu Tina kayak mau curhat nih. Ada. Oke Bu. Nih pertanyaan ini, ada pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kalau dari sisi HR, sebenarnya karyawan seperti apa sih yang tadi nih? Pertanyaan tadi ya. Mindsetnya betul dan adalah dengan tadi ya, skillnya tepat gitu ya. Skillnya minimal pun maksudnya tetap harus pede aja kali ya. Nanti juga akan belajar yang hands on langsung pekerjaan kan bisa juga gitu ya Bu ya. Soalnya saya dulu tuh saya bekerja dulu kuliah itu lulusan dari sastra Inggris Bu. Dan first job saya adalah di HR. Oh. Betul sekali, 1 tahun. Nah berikutnya saya kerja di IT, loh kan lompat lagi. Karena saya memang suka belajar. Saya lompat sana lompat sini, saya jadi generalis akhirnya. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Benar. Soal generalis dan spesialis tadi, kira-kira plus minusnya seperti apa Bu? Oke. Generalis kayak misalnya gini, saya ibaratkan di rumah sakit misalnya ya, seorang dokter dia memilih generalis atau spesialis misalnya. Kalau dia generalis, dia misalnya dia dalam manajemen rumah sakit, jadi dia tahu finance, dia tahu sales, dia tahu proses, dia tahu how to manage people. Tapi kalau mau jadi spesialis, saya mau jadi dokter internis. Oke. Spesialis kan? Diperdalam lagi profesor spesialis. Dia dihargai karena skillnya. Oh. Ya. Tapi generalis biasanya dia dihargai karena kepandaiannya, kecakapannya dia untuk memanage gitu. Menghubungkan masing-masing ini ya. Masing-masing departemen, masing-masing bagian gitu ya. Betul. Oke, menarik nih. Oke, wah ini ya. Jadi jangan berkecil hati yang misalnya lulusan IT tapi nggak bisa IT, jangan kecil hati. Masih bisa jadi generalis ya. Belajar yang lain maksudnya. Oke. Gitu. Oke. Tadi di kolom chat ya kalau kita mau bahas.
Ini tadi pertanyaan menarik nih Bu nih di kolom chat nih Bu nih. Mm-mm, Jadi boleh. ada yang ngukur dari awal nih. Dari awal kita belajar sampai usia 19 tahun atau sampai 20 tahun ya. Katakanlah kita Oke. belajar. Berikutnya kita mulai bekerja. Bekerja jadi karyawan, jadi Oh seorang ini ya. profesional. Ya, Mhm. itu. Mhm. Kira-kira apa ya? Kira-kira mungkin ini yang udah mikirin anaknya mungkin ya. Mungkin udah mikirin masa depan anaknya, mau di plan seperti apa. Mungkin bisa dibantu Bu. Sepertinya idealnya seperti apa sih kita berkarir itu? Oke. Nah, ini tadi kayaknya ada pertanyaan dari Patrick juga di Betul, Pak agak di Patrick. atas. Iya ya. Wait, saya tarik 5 dulu. sampai 21 sekolah, 21 sampai Iya. 30 cari kerja, 30 sampai 56 keterima kerja, 56 pensiun. Cari kerjanya umur berapa? Ah, anak saya kelas 3 SD udah saya ajarin kerja sih. Waduh, baik Bu. Iya. Kenapa Bu? Menarik nih. Kenapa Bu? Bukan soal cari duitnya ya tadi, bukan Yes. soal cari duitnya. Tapi gini, kerja itu buat saya, Bapak Ibu, teman-teman, yang saya tanamkan ke anak saya adalah kamu berkreasi. Kamu berkreasi. Karena sebenarnya kita punya berbagai macam skill dalam diri kita, wujudkan itu dalam satu kreasi. Dan kemudian saya mendorong mereka untuk mereka menghargai diri mereka sendiri, mereka menghargai skill-skill yang mereka punya sendiri melalui orang lain. Kalau memang itu karyamu dan layak untuk disampaikan dan itu baik, maka berusahalah gitu ya. Yes. Ini kerja itu kan soal apresiasi kan ya. Kita kerja diapresiasi dalam bentuk apa? Gaji, benar kan? Betul. Anak kecil apresiasinya dalam bentuk apa? Mungkin bukan dalam bentuk gaji. Ya. Uang itu kan hanya alat tukar. Karena Anda mengalokasikan waktu dan tenaga dan pemikiran Anda ditukar waktu Anda dengan uang. Ya. Jangan sampai salah ya Pak Ibu, teman-teman. Ya. Uang bukan garis akhir ya. Wah. Apa garis Iya akhir? sih, kita kasih cinta aja ya. Loh, buktinya gini loh, Anda mau dibayar 10 juta sebulan, tapi atau 100 juta sebulan. Tapi misalnya teman-teman mau saya gaji 200 juta per bulan tapi pindah agama. Oh, wow. Ya. Oke. Ekstrim ya, ekstrim ya. Luar biasa. Langsung terklik kan Sensor saya. ya, jangan sensor. Ya, wait. Oke. Itu value. Value, Itu betul. value, ya. Nah, yang saya dorong adalah semangatnya untuk menghasilkan karya dan kemudian dia menjadi confident bahwa dirinya berharga. Karena pada saat dia tahu dirinya berharga, Bapak Ibu, teman-teman, orang itu kayak ngelihat kita udah bersinar-sinar gitu ya. Karena saya tahu saya berharga. Jadi ibaratnya saya mau cari pekerjaan itu saya bukan sombong ya. Yes. Tapi saya tahu saya punya skill. Saya punya sesuatu di dalam yang saya bisa kontribusikan pada Anda. Ya. Kadang Anda pernah dengar juga kalau ada lamaran masuk dan sampai dia sendiri juga nggak tahu, oke, kamu sebenarnya mau ngelamar di posisi apa sih? saya di mana aja juga nggak apa-apa, Pak. Lah, kamu yang cari kerja, saya yang suruh mikir gitu kan? Gitu, itu kan juga repot. Nah, ini yang saya ajarin ke anak saya adalah buatlah gitu. Biarkan kamu dihargai atas karyamu. Nah, itu konsep bekerja yang saya tanamkan di level anak-anak. Mereka juga nggak tahu kok duitnya. Ya. Jadi anak saya ajarin bikin workshop kayak begini karena hobi menggambar, hobi melukis, hobi lettering. Terus saya bilang, mau nggak mama cariin anak-anaknya temennya mama, terus kamu ajarin mereka. Nanti mereka suruh bayar 50.000 tuh. Wow, kelas 3 SD ya? Iya, waktu bulan Juli kan dia libur. Kami sempat bikin 3 batch. 3 batch? 3 kelas? Kalau Anda lihat lukisan di belakang ini, lukisan anak saya yang kelas 3 SD,
Itu kalau lukisan di kanvas dia jual satu kanvas 200.000. Wow, luar biasa, Bu. Dan saya ajarin dia packing, saya ajarin dia datang dia kirim sendiri, gitu. Saya ajarin dia nagih duitnya sendiri. Jadi jadi AR-nya juga ya, luar biasa. Dan duitnya disetor ke saya. Happy kan? Waduh. Wow, menarik Dan nih. sekali lagi ya, mereka nggak paham uang. Tapi bagaimana mereka mendapatkan penghargaan, result, itu penting. Itu yang teman-teman namanya short win. Ya, kalau Anda nggak pernah terlatih, punya winning state kecil dalam hidup Anda, kita akan berat loh berprestasi. Dan penting banget buat Anda yang udah punya anak, ajarin anak Anda jadi dari apa? Dari satu tangga ke tangga berikutnya. Short win ya, short win. Biar gambar Itu dirinya winning terbangun. state kan, winning Yes. mindset kan. Betul. Wow, winning mindset. Menarik nih. Mungkin tema berikutnya winning mindset ya, Bapak-Bapak. Mohon dicatat ya. Oke. Nah, ini Bu. Tadi yang bertanya nih, pertanyaan menarik nih. Kalau sudah punya pengalaman kerja, tapi mau kerja di bidang yang berbeda, berarti kan harus entry level lagi masuknya. Entry level lagi, padahal usia bertambah terus nih. Kira-kira sudut pandang dari HR seperti apa, Bu? Kira problem nggak kira-kira seperti itu? Nah, kalau gini, kalau Anda pasti kita ngelihat pertama itu dari aplikasi kan ya. Yes. Kalau Anda mau lintas bidang, Anda juga perlu menyampaikan pesan itu. Kenapa Anda mau lintas bidang? Entah itu passion Anda, entah mungkin Anda belajar secara didak gitu. Contohnya saya itu merekrut satu anak, dia alumni teknologi pangan, masuk ke kami konsultan psikologi, konsultan manajemen. Dia waktu itu juga tanya, dia sebelumnya dia punya bisnis sendiri di bidang kuliner, terus saya tawarin dan dia mau dan dia tanya ke saya, kenapa Bu? Gitu. Karena saya percaya kamu belajar soal skillnya, technical skill. Saya butuhkan adalah orang yang bisa memimpin orang, orang yang bisa make it happen, plan-plan yang ada, gitu. Kebetulan saya kenal dia, Bapak Ibu, teman-teman, saya punya 15 tim di kantor saya. It's not a big company, small company. Tapi 50-60% saya merekrut dari anak-anak di gereja saya. Saya punya satu orang anak sales, dia masih 19 tahun, dia lulus SMA, langsung kerja di saya. Dalam waktu 1 tahun, dia menjadi sales yang luar biasa. Dia bisa menjual satu workshop 16 jam yang nilainya itu kurang lebih 20 juta. Wow, 19 tahun. Umur 19 tahun. Dan dia belajar skill komunikasinya dari mana, teman-teman? Dari Sorry Bu, keputus barusan. Dari aktivitas di gereja. Wow, ini harus anak Yud denger nih, anak Yud. Ini ada nih, direkam. Iya nih. Asli. Ya. Saya punya 2 orang leader, ya. Semuanya berawal dari mereka sangat aktif dalam pelayanan di gereja. Mereka udah biasa berorganisasi. Mereka biasa berkontribusi. Mereka tahu apa itu value. Mereka tahu apa itu passion. Mungkin ini bisa jadi jawaban buat Pak Pedrik ya. Jadi biar kita belajar manajemen, ya mulailah di gereja. Volunteer di gereja, betul banget nih. Manage diri sendiri. Bagaimana kalau tugas pagi harus bangunnya jam 4? Wah itu. Di gereja kan kalau kamu tugas terus datang telat kan nggak ada punishment kan? Nggak ada, bener sih. Kalau orang kerja kan gampang, tinggal potong gaji. Iya, benar juga. Bangun awareness di gereja lebih susah. Iya, benar juga nih Bu. Iya. Wow, social punishment aja Coach. Lah ini. Nggak sih, kita di gereja kita nggak menghukum ya. Kita memperbaiki dan mengucilkan.
Waduh, Nggak dikasih tugas ya. gak dikasih tugas lah ini. Telatan terus, nggak kasih tugas deh. Oke. Oke. Ini mungkin udah jam 8.29. Kita kayaknya waktunya open questions nih ya, biar lebih semangat nih yang dari tadi dengerin kita nih ya, Bu ya. Boleh pertanyaan. Silakan yang mau bertanya boleh resen, tolong dipencet resennya atau bisa langsung chat di sini nanti bisa kita munculin ya. Tapi tolong sebelum mulai bertanya, videonya dinyalain ya. Jadi kita bisa lihat nih, ini benar manusia apa bukan nih gitu ya. Gitu ya. Atau jangan-jangan robot atau Alexa kan kita nggak tahu ya. Gitu. Oke, silakan yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan nih, Bu. Ini judul promonya adalah cara bikin CV yang di interview. Ini mungkin bisa dicari. Oh, oke. Ya. Karena seru nih. Membahas cara bikin CV. Ya, CV sekarang teman-teman itu lebih fleksibel dari dulu ya. Nggak terlalu formal gitu. Bahkan CV-CV yang menarik, yang penuh dengan desain itu justru yang seringkali jadi hal yang menarik, penting yang visual. Nah, kunci pertama sih Anda boleh catat ya. CV yang kayak apa toh? Saran saya adalah yang visual. Visual. Itu kalau teman-teman di dunia HR gini. Kalau Anda mencantumkan foto, jangan foto yang ala-ala ya. Ala-ala. Jangan foto Anda kecil, terus background pantai gede. Wajahnya nggak kelihatan. Jangan Terus foto blur profil ya. gitu ya. Jangan Foto profilnya mesti ya. Dan sebenarnya foto macam apa yang Anda perlu tampilkan adalah terkait dengan bidang pekerjaan yang Anda mau lamar dong. Kalau Anda melamar pekerjaan-pekerjaan yang area kreatif. Yes. Ya, sisi kreatif. CV Anda secara visual juga harus lebih kreatif. Ya. Jadi foto itu mesti karena dunia kita dunia visual. Otak manusia otak visual. Amen. Makin visual makin bagus. Buktinya apa? Kalau misalnya saya tanya ke teman-teman bayangin buah apel. Buah apel tahu? Yes. Apa yang langsung muncul dalam benak Anda ketika saya sebut apel? Merah. Oke, merah. Lain? Ya. Dimakan Adam dan Hawa. Iya. Visual kan? Merah. Yes. Merah. Bulat. Bulat. Gitu. Ya. Terus Anda terkoneksi sama story Adam dan Hawa, iPhone, something visual. Adakah di antara Anda yang tiba-tiba langsung kepikir tulisan APL? Enggak. Kayaknya enggak deh. Kayaknya hampir enggak. Yes. Ya. Otak manusia kerjanya visual. Apa yang terjadi ketika CV Anda semuanya tulisan? Oh, kayak baca koran ya. Ya, terima kasih. Ya. Baca koran. Dan HR itu terima lamaran Anda bukan satu-satunya. Satu hari, ya, betul. Satu hari bisa 100, satu hari bisa 200. Gitu. Kalau lamaran Anda yang ada di paling bawah, itu dia udah setengah nyawa, udah koreksi ceknya ya. Jadi visual, something yang menarik. Visualnya itu menunjukkan diri Anda. Mungkin Anda punya nuansa apa? Coklat, biru gitu ya. Itu juga bisa gitu. Ya. Karena itu kan bahasa bawah sadar visual ini. Atau misalnya Anda masuk ke perusahaan yang progresif, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ketika Anda sebelum memasukkan lamaran pekerjaan atau CV ke satu perusahaan, coba pelajari dulu. Ini termasuk perusahaan yang progresif enggak ya? Color tone perusahaan itu apa ya? Misalnya color tone-nya merah gitu. Wah, ya perusahaannya semangat, ekspresif. Oke, saya mirip-mirip deh ada warna merah saya masukkan di situ. Ya. Itu sebenarnya juga salah satu cara untuk menarik perhatian CV kita biar dibaca dulu. Oh, oke, yes. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga informasi. Nah, informasi. Kita itu mau cari pekerjaan, terutama buat Anda, teman-teman yang sudah L1. Sekali lagi,
too much information will kill us gitu kan. Too much information will kill you gitu. How Jadi much Anda is juga too much? nggak perlu, iya, Anda nggak perlu tulis TK Anda di mana gitu kan. Ya bener juga sih. Apalagi yang misalnya sudah beberapa kali cari pekerjaan gitu ya. Maka yang dilihat itu adalah sebenarnya pendidikan terakhir pada saat Anda kuliah misalnya, atau misalnya mending job list Anda yang sudah pernah Anda alami. Atau kemudian kalau SMA Anda misalnya, SMA kan cukup dipertimbangkan, masih cukup dipertimbangkan ya. SMA Anda adalah SMA yang sangat terkenal, Anda tulis juga nggak apa-apa. Tapi orang udah, apalagi misalnya kamu kuliah di Semarang gitu ya Joko, kamu lamar di Jakarta, orang juga nggak ngerti kok SD-nya kamu di mana. Ya benar, itu juga Bu. Sehingga nggak fokus pada informasi yang sebenarnya dia mau butuhkan apa. Oke, langsung ke poin-poin yang terpenting aja berarti ya. Betul. Too much Kemudian, information is... ya, too much information will kill you. You know? Yes. Kemudian, nah ini buat teman-teman yang masih suka berpindah-pindah pekerjaan itu hati-hati karena saya tahu kadang kita dikontrak cuma 1 tahun ya. Yes. 1 tahun kita mesti pindah gitu. Tapi kalau Anda punya kesempatan di perusahaan itu sedikit lebih lama, tahun itu rata-rata yang dicari oleh HR. HR masih alert dengan 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Karena investasinya Karena 1 bisa hari. diprediksi. Iya betul. Ya. Udah berinvestasi ngajarin, tiba-tiba, itu kan ngeselin ya. Yes, iya. Dan kemudian ini professional wise ya, Bapak Ibu, teman-teman. 1 tahun Anda perusahaan itu sebenarnya baru belajar. Belajar apa? Belajar pola perusahaan itu. Anda 1 tahun itu baru belajar. Oh ini bulan rame, ini bulan sepi, ini bulan banyak kerjaan, ini bulan sepi. Ini bulan stock opnam kacau balau, ini bulan stock opnam aman. Itu baru 1 tahun. Tahun kedua sebenarnya Anda lagi mikir, oke, saya di sini mau apa ya? Karena saya udah ngalamin 1 tahun. Saya udah tahu patternnya 12 bulan kayak apa. Terus saya mau ngapain? Tahun ketiga, Anda sedang mengaplikasikan ide Anda kalau Anda punya ide. Oh, I see. Oh, minimal 3 tahun ya berarti ya? Ya, itu sebenarnya, ini rahasia loh. Ini sama teman-teman HR, sama teman-teman headhunter, seperti itu ya. Karena bayangin 1 tahun dia belum apa-apa gitu. Iya, apalagi kalau bulan pindahnya habis lebaran. Lebaran, ya bener. Nunggu THR doang. THR doang, bener Bu. Ini ngeselin banget. Betul. Nah, kalau apa yang terjadi Bu Amel, kalau memang ternyata saya cuma dikontrak 1 tahun. Nah, teman-teman, menulis CV itu sebenarnya menuntut kemampuan menulis Anda. Karena tulisan Anda itu bisa menunjukkan seberapa luas wawasan Anda. Dan sarannya aku adalah bukan copy paste CV. Karena teman-teman HR, ya jangan copy paste CV yang ada di Google gitu ya. Karena apa? Nanti kalau Anda di interview, Anda misalnya copy paste, Anda misalnya kayak tadi Mas Joko bilang, oh saya ke HR. Wah, HR kerjaannya apa ya? Merasa diri ini tidak pandai berkata-kata, googling job desk-nya HR, CV HR. Terus ada di situ. Wah, itu kadang nulisnya indah-indah pakai bahasa Inggris. Gitu. Ya. Managing recruitment tata gitu. Tapi begitu, saya kadang suka ngerjain, buset nulis CV-nya bahasa Inggris semua ya. Saya bilang aja, oke, silahkan perkenalan diri Anda dalam waktu 10 menit pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah loh, nyahok loh, rasain. Iya, so be authentic dengan CV Anda. Ya, be authentic, jujur aja. Oke, wow. Ya. Nah, jadi itu hal-hal yang terkait sama CV. Karena saya sendiri itu juga paling males, udah kelihatan banget lah pola-pola CV yang copy paste gitu. Ya. Sampai apal ya Bu ya? Sampai apal gitu. Nah, be authentic
Keunikan diri Anda apa? Ya, itu yang perlu ditonjolkan di dalam CV. Anda boleh tulis kok teman-teman, misalnya apa yang unik mengenai saya, gitu. Anda boleh loh cerita, saya punya aktivitas, saya nge-host kayak begini, tapi pilih yang relevan dengan posisi yang Anda mau ya. tuju. Oke, I see. Yes. Ya. Biar Ada kepanjangan korelasinya. Too much information will kill you. Yes. Ya. Luar biasa, Bu. Oke, ini ngomong-ngomong soal interview jadinya malah kan ya. Interview ini saya kemarin dapat belajar sesuatu dari Pak Handi nih. Fake interview dan interview yang jujur itu seperti apa sih, Bu? Interview yang jujur. Ya, atau interview yang fake yang dibuat-buat. Yes. Ya, yang jawabannya sesuai dengan diri Anda ya. Gitu aja gitu. Apa contohnya? Soalnya gini, ada pernah suatu hari saya menginterview seseorang nih. Karena dulu juga kerja HR juga nih. Saya menginterview seseorang gitu kan. Dia cerita kompetensinya seperti ini gitu kan. Oh, keren juga nih orang, kepikiran gitu. Oke, kamu diterima masuk gitu kan. Cuma sebulan. Yeah. Karena dia nggak bisa apa-apa. Nah, ini nah, itu kadang itu kalau dari sudut pandangnya Bu Amel seperti apa, Bu? Oke, ini kamu curhat kamu sebagai HRD. Ya, betul, Bu. Benar. Nah, iya gitu. Ngeselin tuh emang kayak gitu. Aku kira hal yang wajar buat kita semuanya saat mencari kerja. Anda lo di interview teman-teman, Anda nggak mungkin ngomong yang jelek-jelek tentang diri Anda, bener nggak? Amin. Wong namanya butuh. Yes. Ya. Menjual diri ya ceritanya diri. Dan itu juga sebenarnya PR untuk HR-nya ya. Berarti metode interviewnya salah. Aduh, kami itu suka bilang kalau di kantor saya kita bilang gitu, faking good person gitu kan. Ya karena semua orang lagi butuh cari kerjaan. Nah ini pertanyaan yang seringkali salah kalau, tapi kan di sini ada beberapa entrepreneur juga ya kalau nggak salah ya. Ada leader-leader ya. Tahu aku Andi, kemudian Budi itu kan mereka udah doing business juga. Pertanyaan yang salah adalah gini. Nanti kalau kamu diterima kerja di sini, kamu bersedia all out sampai malam enggak misalnya gitu. Oke. Nah, namanya orang cari kerjaan, mereka akan jawab apa? Yes. Mostly adalah yes. Siap gitu kan. Gitu. Ya. Nah, sehingga teman-teman ketika Anda nanti, ini mungkin topik yang berbeda juga gitu. Kalau Anda mau melakukan interview, mau Anda yang merekrut sekarang, power question itu penting banget. Power question dan juga metode. Kalau memang pekerjaan kita siapa yang di sini misalnya pekerjaannya sampai malam. Contoh karena saya doing points of view. Kalau saya berhubungan dengan luar negeri, artinya di Indonesia pasti selalu malam dan di luar negeri siang. Gitu. Ya udah saya interviewnya sebelum dia masuk, saya maunya jam 8 malam ke atas. Karena nantinya dia memang harus kerja jam 8 malam masih kerja. Saya nggak perlu dia datang ke kantor saya jam 8 pagi. Karena luar negeri masih tutup semua. Wah, ini enak buat yang bangun siang nih. Oke, silakan Bu. Siapa yang mau jadi kerja di sini nih? Itu metode rekrutmen ya. Suka dan teman-teman yang kalau misalnya Anda melakukan rekrutmen ya. Ya Anda lakukan. Atau misalnya Anda punya restoran, Anda merekrut waiter. Ya enggak usah latah dengan harus dites IQ gitu. Bawain aja tray nampan isinya gelas semua. Udah seleksinya suruh mondar-mandir aja 10 kali, 20 kali, 30 kali. Karena itu yang nanti dia lakukan pekerjaannya. Ya, Pak. Daripada Anda interview nanti kalau tamunya belum pulang, Anda mau datang telat, mau pulang telat nggak? Ya. Pasti jawabannya mau ya. Iya, jawabannya mau. Belum tentu pada kenyataannya nanti ya oke.
karena kita sedang menjual, ya betul. Ya, Betul sekali. nanti hati-hati buat Anda yang merekrut. Tapi kalau untuk yang Rekruter. direkrut, be Mhm. otentik daripada nanti mempermalukan diri sendiri, bilang bisa, ternyata nggak bisa. Bisa, betul sekali. Iya. Yes. Wow, karena nanti referensi juga berpengaruh ya. Referensi dari pekerjaannya sebelumnya gitu kan. Ada yang ngecek soalnya kadang. Ada yang ngecek. Suatu hari saya ada yang ngelamar jadi teknisi gitu kan. Ngelamar pernah bekerja di rekanan kita malah. Oh, langsung saya telepon yang punya. Pak, seorang ini seperti apa gitu. Sering kayak gitu ngalami saya. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik buat aku sebenarnya sih. Saya random aja ya. Dari Pak Semi. Ya. Usia maksimal kalau kepingin pindah kerja atau memulai sebuah bisnis. Untuk pria usia berapa, wanita usia berapa. Nah Pak Semi ini memang tergantung bidang bisnisnya ya. Misalnya kayak di perbankan, teller. Itu namanya teller itu usia 30 tahun udah mesti pensiun. Oh. Makanya mereka selalu pakai outsource. Iya. Oh. Karena mesti fresh looking. Nah, kalau mereka yang kompeten dan berprestasi, mereka akan dipromosi masuk ke back office. Nah, itu usia kerjanya pendek. Itu karir yang pendek. Ya. Kayak Kemudian ya. juga, oh ya, kayak atlet. Ya, betul. Atlet 25 tahun udah pensiun. Ya, 27 tahun pensiun. Seperti itu. Maka ini beda-beda sih. Tapi juga berbeda, misalnya, let's say Anda di bisnis edukasi. Ya, Anda mau masuk melamar jadi manajer di sebuah yayasan pendidikan misalnya. Nah itu, kalau usia Anda di bawah 30 ya nggak. Oh benar juga ya. Iya, jadi gimana Pak Semi? Ini depends on the business ya. Pria usia berapa, wanita usia berapa, sebenarnya tidak ada satu ketentuan khusus. Balik lagi tergantung bidang bisnisnya. Ya. Di bisnis saya juga sama, misalnya konsultan. Saya bilang sama teman-teman yang baru, 90% di tim saya adalah milenial. Tapi saya bilang, kalau kamu belum, why? Ya karena saya nggak punya kemampuan teknologi savvy. Kalau saya rekrut yang usia saya lah ya bunuh diri gitu kan. Loh kita itu merekrut orang pada sesuatu yang kita nggak punya kemampuannya biar selalu melengkapi kan. Betul, betul sekali Bu. Ya, yes. Yes. Iya, sih simpel sih. Karena saya nggak bisa otak web, ya saya rekrut. Benar juga ya. Gitu. Webnya bagus loh Ibu punya. Oh terima kasih. Ya. Gitu. Usia, kalau pekerjaan-pekerjaan juga terkait bidang fisik, pasti itu juga jadi pertimbangan Pak Sen. Nih, pertanyaan bagus dari Pak Budi nih, Bu. Bagaimana tips handling millennials? Lah, ini. Handling millennials? Ya, jadilah, berjiwalah milenial, Pak. Lah, jawabannya cuma gitu doang, Pak Budi. Silakan ya, merenung ya. Ya, direnung-renung. Iya sih. Kalau nggak bisa handle millennials, berarti Anda kurang millennials gitu ya? Wah, iya, benar. Bener banget. Saya ya gaptek sih, tim saya menyadari hal itu. Contoh gini, waktu momen pandemi, kami itu tidak terlalu dipusingkan sebenarnya dengan work from home. Karena dari awal saya setting, saya punya, sekali lagi karena ini bisnis jasa ya teman-teman, bukan pabrik ya, kalau manufacture juga nggak bisa kayak saya. Tapi pasti ada cara yang dikreasikan, nanti saya ceritain dikit. Gini. Di bisnis saya, kami nggak punya jam kerja. Kantor buka jam 8 sampai jam 5. Ada admin yang office hour gitu. Tapi mereka mau datang telat nggak apa-apa, karena kadang kita Zoom sampai jam 9, jam 10 malam. Yang penting KPI hasilnya berapa. Kemudian jadwal monthly meeting, itu saya udah susun langsung 1 tahun. Jadwal training 1 tahun. Jadi saya cuma bilang, atur sendiri liburnya, atur sendiri, di kami nggak ada cuti, Iwan nggak ada cuti juga. Tapi kalau mau libur, silakan libur, tapi di luar jadwal meeting, di luar jadwal internal training, ya, di luar jadwal keramat itu jangan kabur dari kantor. Gitu. Yang penting KPI-nya ya. Iya, di situ. Kemudian Anda kalau datang ke kantor saya,
Kadang orang bingung karena kita bisa sendalan jepit, Oh, pakai celana pendek, asal nggak ketemu klien ya. oh ya, betul. Jadi Yes. kalau mereka cuman pas lagi di kantor aja santai, mereka itu cara mereka. Dan saya membebaskan mereka mengatur ruang kerjanya sendiri. Mau Gitu. dicat warna pink juga silakan. Iya, karena tembok kantor saya juga mereka gambarin sendiri, ya kan? Itu salah satunya. Oke, wah, Saya milenial coba banget. berikan contoh hal yang Terus kalau saya manufacture gimana, Bu? Anda tahu Eiger nggak? Eiger, yes. Perlengkapan ekonomi. Eiger body pack, siapa yang nggak kenal? Itu 80% milenial. Ya. Saya pernah berkunjung ke kantornya. Mereka salah satu kliennya. Saya surprise dan saya justru belajar dari mereka bagaimana handle milenial. Jadi mereka tuh karena sport ya, baju sport. Jadi datang juga pakai kaos gitu. Kemudian name tag, siapa yang kerja punya name tag? Ya. Name tag itu fotonya mereka boleh 1 bulan sekali ganti. Lah, itu kan mengakomodir. Mengakomodir Ya, apa? Culture Instagram. Culture Instagram mereka gonta-ganti profile picture. Mau di dalam name tag-nya mereka. Terus di sana tuh lucu banget gini. Kantin, namanya kantin, mulai jam 3 sore itu jadi coffee shop. Coffee shop di Setiap kantor. karyawan, yes. Mereka boleh pindah dari meja kerjanya itu setelah jam 3 sore. Mereka boleh pindah kerja ke coffee shop. Dan setiap karyawan punya voucher. Voucher? Untuk ambil kopi. Oh. Mereka nggak butuh tunjangan perumahan, teman-teman. Mereka nggak cari kopi. rumah, mereka carinya kopi. Ya, voucher kopi. Lucunya begitu ada coffee shop di dalam lingkungan pabrik, nggak ada tuh yang ngeributin lembur. Mereka bisa brainstorming, diskusi, meeting sampai jam 7, jam 8 malam. Sekalian nunggu macetnya kelewat. Oh. Oh iya. Kan? Gitu. Apalagi karena mereka konsepnya adalah open space office, karena manufacture kan pabrik kan, jadi dipantau dari atas kan kelihatan. Mereka itu setiap jam 10, jam ngantuk kan, karena mereka masuk jam 8. Jam 10 itu jam mulai alurnya turun. Oke. Ya. Sama jam 3 sore. 3 sore. Mulai, aduh kayak udah mulai, kapan sih nggak pulang-pulang. Nah, itu akan ada bel, kemudian satu persatu karyawan itu digilir. Mereka punya 5 menit aerobik bersama. Wow. Jadi begitu sirena bunyi itu artinya mereka akan stretching, keluar dari meja. Gitu. Dan ada yang ngelit, milenial, wow. Dan saya salut sebenarnya sama ownernya dan leader-leadernya. Mereka merelakan satu lahan yang sedianya itu mau dibuat jadi area produksi, tapi akhirnya mereka tahu, enggak deh, kita cari lahan lain untuk produksi. Tempat ini kita mesti bangun lapangan futsal. Lapangan futsal di kantor. Oke. Yes, wow, itu investasi tapi apa? yang sangat... Ini ngurusin milenial, tapi sekaligus terkoneksi sama value dan produk yang mereka punya. Betul sekali, Bu. Ownernya bukan milenial. Ownernya bukan milenial. Oke, cuman cukup milenial untuk mengelola milenial. Sangat milenial bahkan ya. Ya. Betul. Mungkin kalau Anda bukan yang perusahaan besar, saya juga bukan perusahaan besar sih, Bapak Ibu. Tetap ada cara-cara yang bisa dikreasikan kok. Contoh aja aku nih. Saya coba tunjukin satu file. Raker, ini mumpung akhir tahun ya Bapak Ibu. Yang di perusahaannya ada raker Bapak Ibu. Ada nggak? Yang ada raker, bila silakan ketik raker. Iya, boleh. Raker. Anda sendiri mau raker itu Anda seneng atau senep ya?
Ini pertanyaannya Pak ngeselin. Bowo ketawa. Silakan Iya. Loh dijawab. ini emang Bener. seneng apa senep? Senep. Nah, biasanya senep bener banget. Biasanya seneng. Nah, saya mulai dari ide small idea ya. Ini malah bukan untuk pekerja nih, ini buat teman-teman yang kerja nih. Tapi which is Anda kerja, Anda juga sebenarnya bisa berkontribusi ini. Ini undangan rapat kerja saya di tahun 2020, di akhir 2019 lalu. Ada tema, ada something yang menarik. Nah, undangannya bukan kepada yang terhormat Ya. divisi ini, ya kan? Nah, ini anak-anak milenial, gitu. Yes. Ya. Oh, Ini contoh aja. ini kayak brosur retret ya. Brosur retreat. Ya, lakuin Anda udah punya itu loh. Iya. Ya. Dan ini saya undang alumni. Alumni itu karyawan Sinergia yang sudah Oh. terlewat, udah Alumni. iya, Ada alumni. yang udah keluar. Yang udah keluar dari Sinergia saya undang untuk datang. Datang dong gitu. Kasih support, makanya penting banget membangun relasi sama tim nanti. Nah, itu contoh sih bagaimana saya terkoneksi dengan milenial. Termasuk slip gaji saya pun bukan slip gaji formal. Oke. Tapi nekat ya. Ya gimana, zamannya berubah gitu. Staff diundang raker itu, ya itu mind blowing banget Bu. Saya baru tahu nih kayak begini. Alumni diundang untuk mereka raker. keluar 90% tim saya keluar baik-baik. Saya bilang oke, boleh nggak datang? Ceritain dong zaman kamu kerja di Sinergia kayak apa? Ya walaupun mereka cerita ya, mereka cerita gini. Aduh Bu Amel tuh dulu lebih galak dari sekarang. Kamu mending nih sekarang ya. Tetap Ini aja salah satu kayak slip gaji. Ini bukan slip gaji tapi gini. Saya pernah bawa waktu itu dari aku gedein. Saya pernah bawa tim saya gini, bolang tahu ya? Yes. Nah, yang nggak tahu nanti tanya Joko. Bolang. Ini sebenarnya rangkaian raker. Jadi waktu itu kami raker di Bali. Tapi sebelum raker itu ada beberapa hari saya ajak mereka untuk datang ke Ubud Writers and Readers Festival. Itu international festival, saya hanya kepingin mereka kerja di sana. Nah, kan ada daily allowance. Jadi slipnya daily allowance itu dibikin kayak begini. Ini di print. Kemudian diamplopin sama duitnya. Oh. Nah, giniin doang. Gitu. Bunch of hearts for you. Wow. Ini ya personal banget touch-nya Bu ya. Personal banget. Personal banget, betul. Dan ini sebenarnya bukan biaya besar. Kita bilang, kita akan belajar menghargai uang. Jadi mereka cuma dapat 100.000 per hari untuk mereka hidup 6 hari. Kok bisa? Ya kan biar kreatif. Oh iya benar juga ya. Bolang soalnya ya, benar. Namanya juga bolang. Bolang, bocah hilang. Jadi bener, Bapak Ibu, kalau walaupun Anda yang punya bisnis ya, buat saya tidak ada alasan Anda nggak ngadakan program pengembangan diri hanya karena alasan duit. Sekali lagi tadi di awal kita bicara bahwa uang itu hanya media, hanya Amin. tools. Amin. Gitu. Yes. Oke Bu. Tahu gerai otak kan? Betul sekali. Oke, ini sudah jam 9 kurang 3 menit. Cepet ya, oke. Iya, kayaknya kita udah offside banget nih waktunya nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang datang hari ini. Mohon maaf banget saya kelupaan lihat jam. Ya, mungkin Bu Amel bisa bantu kami dengan closing statement-nya Bu. Kira-kira pesan buat teman-teman yang sedang mencari kerja dan kayaknya lebih banyak yang sedang mencari karyawan di sini. Kira-kira pesan seperti apa nih yang bisa kita pegang hari ini nih? Oh ya, saya ada satu pesan ini terakhir aku share dari screen yang tadi. Nah, ini tips terakhir saya dari opa saya, Opa Warren Buffett. Warren Buffett, yes. Semua orang sudah tidak meragukan kemampuannya, ya sepak terjangnya, dan dia bilang,
The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Wah. Jadi teman-teman jangan malas belajar, terutama kalau Anda mau cari kerja di momen pandemik, Anda harus benar-benar ningkatin kompetensi Anda apapun itu. Ya, belajar aja. Nah, ini kontak saya kalau misalnya mau follow Instagram, boleh Anda follow Instagram saya Amelia Hirawan. Oke, saya screenshot dulu. Ya, boleh. Spotify di Curhat HRD. Oh, ada podcastnya? Ada. Wow, luar Podcast. biasa, Bu. Wah, zaman now banget nih. Ini Oke. buat mungkin, nah ini kerjaan milenial. Saya nggak tahu gimana cara uploadnya. What? Jadi buat teman-teman yang tadi kayak Joko bilang banyak yang mencari karyawan atau mengelola SDM, Anda boleh belajar beberapa tips yang ada di Curhat HRD juga. Ya, kita berdoa ya sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar banyak hari ini. Terima kasih karena Engkau mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan Bu Amelia, sehingga dia bisa membagikan apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia lakukan, dan itu memberkati hidup kami. Tuhan, ajari hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami lebih bijaksana lagi dengan hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar apa yang disampaikan hari ini boleh membekali hidup kami untuk kami bekerja dengan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas Ibu Amel, biar keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang malam hari ini mendengarkannya, kami juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yes. Terima kasih semua buat hari ini. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih buat volunteer. Ini sama banget. Ini luar biasa ya. Saya dapat insight luar biasa hari ini tentang volunteer.